Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Kita masih bertemu lagi sampai akhir pertemuan ke-14 ya sama UAS nanti ujian akhir semester nanti sama saya gitu ya. Jadi semoga tidak bosan untuk kita saling belajar, sharing gitu ya. Setelah saya membaca feedback dari teman-teman semua, alhamdulillah luar biasa sekali gitu ya. Oke, semoga sehat selalu dan alhamdulillah pada kali ini kita akan belajar bersama mengenai learning management atau manajemen pembelajaran. Sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya keberkahan Allah berikan untuk kita semua dan nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi tambahan jariah kita semua. Bagi yang muslim, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk yang beragama lain, silakan menyesuaikan dengan doa yang selalu dipanjatkan sebelum belajar. Baik. Kemarin kita sudah berdiskusi gitu ya, terkait berdiskusi artinya tidak secara langsung, walaupun teman-teman sudah memberikan feedback. Bagi saya itu adalah diskusi menurut sudut pandang teman-teman yang yang saya sampaikan gitu ya. Dan ada beberapa pertanyaan, juga ada beberapa tanggapan yang harus teman-teman berikan kepada saya terkait penjelasan kemarin manajemen kurikulum. Nah, sekarang kita akan belajar turunan dari manajemen kurikulum itu adalah manajemen pembelajaran. Kalau di dalam standar yang ada, mereka itu satu kesatuan. Mereka manajemen kurikulum dan pembelajaran. Hanya saja, kenapa saya pisah? Karena memang ada dua skop di mana masing-masing komponen ini ya, kurikulum sama pembelajaran itu memiliki pengembangan yang sangat luas, memiliki indikator yang sangat banyak, sehingga menurut saya dalam satu waktu pertemuan untuk membahas terkait dengan manajemen kurikulum dan manajemen pembelajaran itu sangat sempit dan waktunya sangat sedikit gitu ya. Oleh karena itu, ini alasan saya untuk bisa memisahkan antara kurikulum dengan learning. Walaupun memang mereka itu adalah satu kesatuan, kurikulum dan learning. Learning itu dijabarkan atau pembelajaran itu dijabarkan dari kurikulum. Setelah kemarin kurikulum disusun gitu ya, sesuai dengan standar yang ada, paket-paket kayak gitu, paket-paket yang ada. Nah, lalu guru menyusun gitu ya proses dari pembelajaran mulai dari perencanaan hingga pengevaluasian. Jika teman-teman memahami secara dasar gitu ya bahwa manajemen itu kan ada 3 inti. Ya, walaupun banyak pendapat gitu ya, banyak pendapat ahli terkait dengan definisi terkait manajemen. Manajemen pendidikan khususnya ya, karena kita konversinya dari manajemen. Bidang manajemen pendidikan itu konversinya dari manajemen murni. Karena awal dari embrio manajemen pendidikan ya dari manajemen. Kalau bercerita terkait dengan sejarah kenapa bisa jadi manajemen gitu ya, terkait dengan manajemen SDM dan lain sebagainya, nah itu pada tahun-tahun yang sudah berlalu gitu ya. Tetapi ada 3 hal yang teman-teman harus selalu kantongi bahwa manajemen itu 3 poin tok gitu loh, 3 poin saja. Yang pertama adalah sekumpulan orang. Yang kedua adalah bekerja sama. Dan yang ketiga adalah memiliki tujuan. Nah, ketika ada sekumpulan orang bekerja sama dan memiliki tujuan, itu artinya adalah ada sebuah pengelolaan di sana. Entah orangnya, entah kerjasama apa yang dikembangkan gitu ya, program-programnya, atau tujuan apa yang akan dicapai. Jadi step-stepnya, langkah-langkahnya itu seperti apa. Nah, kita fokus pada hari ini adalah learning management atau manajemen pembelajaran. Jika kita sudah paham akan dasar dari 3 poin manajemen, artinya teman-teman akan memahami secara luas gitu ya, secara pemaknaan yang sangat mendalam terkait dengan manajemen-manajemen yang lain. Dan itu tidak akan terpisahkan.
Ya seperti 8 yang sudah disampaikan di awal ya. Manajemen kesiswaan berarti memang ada sekumpulan orang, ada kerjasama, dan ada tujuan. Nah, pengelolaannya seperti apa? Sesuai dengan karakteristik kesiswaan gitu ya. Kurikulum juga seperti itu, pembelajaran juga seperti itu, nanti fasilitas atau sarana prasarana juga seperti itu. Atau lainnya gitu ya, terkait dengan pembiayaan, humas, hubungan masyarakat, hubungan dengan masyarakat, public relations, atau layanan khusus dan pengelolaan yang lain atau manajemen yang lain. Intinya adalah 3 hal itu. Adanya sekelompok orang yang memiliki kerjasama dan punya tujuan yang akan dicapai. Itu adalah dasar dari sebuah manajemen. Ya walaupun nanti siapa yang ngelola, ya ada leader, ada tim, seperti itu ya. Itu nanti ada banyak sekali subindikator atau komponen yang bisa dijadikan sebagai variabel-variabel baru. Misalnya teman-teman mau konsentrasi di mana gitu ya, ke risetnya gitu ya. Kalau mau risetnya ke leadernya ya berarti pola atau tingkah laku dari leader, gaya dari leader kayak gitu ya, gaya kepemimpinan dan lain sebagainya. Atau dari timnya, atau dari metodenya, atau dari medianya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kompleksitas dari manajemen pendidikan. Oke, kita kembali lagi fokus pada learning management. Oke, yang pertama, in my opinion, lagi-lagi in my opinion. Karena saya ingat sekali ya kata profesor saya sebagai pembimbing disertasi, bahwa kalau presentasi itu jangan suka mengutip kata orang, kata orang, kata orang, kata orang. Lah, katamu apa? Kayak gitu ya. Nah, teman-teman semua anggap bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah sari dari beberapa saya membaca dari kata-kata ahli gitu ya. Dari teori-teori ahli yang sudah ada, para ahli yang sudah ada terkait dengan definition of apa saja gitu ya. Nah, ini adalah sarinya atau sintesanya yang menurut saya, in my opinion. Jadi, definisi manajemen pembelajaran menurut saya adalah management of the teaching and learning process in order to achieve the goals. Jadi, pengelolaan proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Simple, tetapi sangat kaya sekali maknanya dan banyak sekali langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh teman-teman yang sudah bekerja menjadi guru, menjadi kepala sekolah, dan atau yang akan menjadi pendidik di masa depan. Management of the teaching and learning process gitu ya. Proses pengelolaan belajar mengajar, teaching and learning, belajar mengajar. Dan pada akhirnya adalah dalam rangka mencapai tujuan. Jika dikonversi lagi lebih spesifik gitu ya. Mencapai tujuan ya tentunya sesuai dengan visi misi tujuan yang diharapkan dari lembaga pendidikan yang ada. Lagi-lagi ya, masing-masing setiap lembaga pendidikan pasti memiliki tujuan yang berbeda satu dengan yang lainnya gitu ya. Apalagi yang memiliki ciri khas tertentu gitu ya. Nah, semua itu akan linier ketika dari atas sampai bawah gitu ya. Ketika dari penyusunan, perumusan kebijakan yang ada di sekolah sampai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kita semua sebagai pendidik, itu linier untuk mencapai tujuan, to achieve the goals. Dan itu implementasi dari kebijakan dan kurikulum yang sudah dibuat itu yang ini, pembelajaran. Karena ini adalah media atau sebagai mediator antara guru dan siswa gitu ya. Subjeknya kan siswa kalau di sekolah gitu ya. Siswa yang dididik, siswa yang diberikan ilmu pengetahuan, siswa yang diberikan arahan, siswa yang diberikan perilaku, stimulus gitu ya, supaya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak memahami menjadi paham, yang tadinya bersikap tidak baik, bad attitude menjadi good attitude, yang tadinya potensinya masih terkungkung di dalam dirinya, dikeluarkan oleh guru, dikembangkan oleh guru, sehingga memiliki prestasi, seperti itu ya. Itu adalah teaching and learning. Proses manajemennya itu seperti apa? Nah, itu kembali lagi kepada guru. Oke. Jadi prosesnya itu seperti apa? Nah, ini adalah prosesnya. Sebenarnya banyak ya prosesnya, tidak hanya sekedar preparation of the data,
planning, organize, gitu kan ya, supervision, assessment, evaluation, dan lain sebagainya. Banyak sekali, tergantung dengan kondisi dan karakteristik wilayah yang ada di dalam lingkungan pendidikan teman-teman semua nantinya, dan atau sekarang yang sudah bekerja. Artinya apa? Bahwa teori itu tidak saklek gitu ya, kita implementasikan di lapangan. Tetapi kita sebagai guru mampu menjembatani antara teori yang itu benar-benar dibutuhkan pada saat implementasi di lapangan gitu ya. Ya, kalau preparation of data ya mungkin memang wajib gitu ya, karena kita akan mengolah misalnya siswanya itu berapa, karakteristiknya itu seperti apa gitu kan ya. Terus mungkin ada background atau latar belakang siswa itu yang seperti apa. Bahkan kalau misalnya lebih spesifik, kita tidak mengetahui bahwa siswa itu ada di dalam lingkungan yang baik, lingkungan keluarga yang baik, sehingga berdampak pada proses atau kebiasaan belajar di rumah baik yang bisa dibawa ke sekolah gitu ya. Tetapi juga ada mungkin beberapa karakteristik bahwa siswa itu ternyata tumbuh dalam keadaan atau kondisi yang kurang maksimal, sehingga guru akan bisa memaksimalkan siswa tersebut melalui proses belajar mengajar, teaching and learning di sekolah. Jadi, kalau menurut saya, proses itu adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data gitu ya, preparation of data, lalu planning, perencanaan, terus organize, mengorganisasikan, terus carry out with management supervision and assessment, produce something gitu. Jadi dia sampai melaksanakan hingga mengawasi, memberikan penilaian. Penilaian, pengelolaan gitu ya, sehingga menghasilkan sesuatu. Nah, sesuatu itu sesuai dengan harapan guru gitu ya. Dan that something can is a sort of gitu. Dan sesuatu yang dihasilkan itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya. Further management improvement. Jadi ini adalah sebuah proses. Lagi-lagi proses itu tidak harus POAK dari fungsi manajemen gitu ya, POAC gitu ya, planning, organizing, actuating, controlling. Enggak. Tetapi ternyata kita masih membutuhkan gitu ya, POAC gitu. Planning, organizing, actuating, controlling, evaluating. Evaluating itu masuk ke assessment dan evaluasi gitu ya. Nah, itu memang teori-teori yang ada itu memang perlu direlevansikan dengan kebutuhan kita di lapangan sebagai guru. Oke, ini adalah prosesnya. Selanjutnya adalah pembelajarannya gitu ya. Kalau tadi itu proses itu masuk ke dalam sebuah manajemennya, sekarang adalah pembelajarannya. Oke, kalau menurut Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional yang ada di negara kita, yang nomor 20 tahun 2003, bahwa pembelajaran itu adalah proses interaksi peserta didik dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sumber belajar yang bergerak, guru, sumber belajar yang tidak bergerak, buku gitu ya. Dan di dalam sebuah lingkungan belajar. Ya kalau di sekolah, kalau pendidikannya formal ya ada di sekolah, kalau informal ya ada di rumah gitu ya. Homeschooling misalnya, itu kan sebagai proses pembelajaran di lingkungan belajar learning environment. Oke. Jadi, berdasarkan konsep yang disampaikan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu, bahwa pembelajaran itu terkandung dua kegiatan, yaitu belajar dan mengajar. Sehingga kegiatan yang berkaitan dengan upaya membelajarkan itu untuk atau bertujuan mengembangkan potensi intelektual yang ada pada diri siswa. Sebenarnya tidak hanya sekedar potensi intelektual saja gitu ya, tetapi juga potensi-potensi lain yang bisa menjadikan diri siswa itu lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu adalah proses belajar dan mengajarkan. Belajar dan mengajar. Nah, hal tersebut berarti
bahwa memiliki arti ya, bahwa pembelajaran menuntut terjadinya komunikasi antara dua arah atau feedback gitu ya. Dua pihak, tidak hanya sepihak saja. Nah, pihak yang mengajar itu adalah guru, teachers, dan sebagai pendidik ya, guru, dengan pihak yang belajar yaitu siswa sebagai peserta didik. Artinya bahwa siswa itu tidak hanya dijejali oleh materi-materi, tetapi juga siswa ini memiliki hak yang lain untuk bisa mengungkapkan pendapatnya berkaitan dengan proses learning and teaching, teaching and learning. Dari dari definisi tadi yang sudah saya sampaikan terkait dengan apa toh itu manajemen pembelajaran, apa toh itu prosesnya, bagaimana prosesnya gitu ya, dan apa toh itu learning menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi dari hal tersebut dapat saya simpulkan bahwa manajemen pembelajaran adalah cara kita atau cara seorang guru mengatur kelasnya dan mengembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan serta mengurangi atau meniadakan tingkah laku yang tidak diinginkan, mengembangkan hubungan interpersonal, mengembangkan iklim sosio-emosional yang tadinya negatif menjadi positif gitu ya, serta mengembangkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif sehingga mencapai tujuan dari pembelajaran itu sesuai dengan apa yang tercantum di dalam sebuah perencanaan dan yang dijabarkan dari kurikulum. Nah, itu semua ada nggak, menurut teman-teman itu semua ada nggak celah-celah kegagalan gitu ya di dalam sebuah proses pembelajaran? Banyak di realita yang ada banyak sekali gitu ya, tidak hanya sekedar satu siswa, tetapi juga beberapa siswa secara kelompok kayak gitu ya. Yang artinya bahwa proses belajar mengajar atau pembelajaran di sekolah itu ilmunya tidak sampai ke siswa sehingga di luar sekolah memiliki perangai yang buruk, membuat keonaran misalnya seperti itu atau membuat kriminalitas dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga perlu kita pahami bahwa kegagalan atau kesuksesan pendidikan siswa, pembelajaran yang ada di sekolah gitu ya, dapat juga ditentukan oleh bagaimana kelas itu diorganisasikan dan dijalankan oleh guru. Nah, itu kita sebagai pendidik atau kita, nah teman-teman gitu ya, sebagai guru, sebagai kepala sekolah yang sudah bekerja dan atau yang masih fresh graduate, calon-calon pendidik masa depan ya tentunya harus memahami bagaimana caranya supaya mengevaluasi diri sendiri gitu ya. Jadi yang dievaluasi tidak hanya sekedar siswanya dari proses belajar, apakah materinya sehingga menghasilkan angka-angka gitu ya, angka-angka atau nilai-nilai dari proses belajar, tapi juga evaluasi yang berkaitan atau terintegrasi dengan tingkah laku, terintegrasi dengan perilaku, terintegrasi dengan karakter gitu ya. Dan tidak hanya siswa, kalau menurut saya memang evaluasi ini perlu juga dilakukan oleh kita. Self evaluation gitu ya, diri sendiri kita sebagai guru juga mengevaluasi. Saya juga selalu mengevaluasi walaupun mungkin hasilnya belum maksimal juga ya ketika saya memberikan materi ajar kepada para mahasiswa gitu, materi kuliah kepada para mahasiswa gitu ya. Terkadang saya juga mengevaluasi bingung apakah tatap muka atau tidak gitu ya. Artinya tatap muka walaupun menggunakan media atau platform, menggunakan Zoom atau Google Meet, mungkin nanti sesekali kita di akhir-akhir aja ya, di akhir-akhir sebelum UAS, nanti insya Allah saya akan tatap muka. Hanya saja mungkin saya nanti akan minta maaf pada teman-teman yang di daerah-daerah rawan sinyal gitu ya, low sinyal. Di daerah-daerah yang low sinyal yang mungkin juga membutuhkan effort yang tinggi untuk bisa mengikuti kuliah secara tatap muka walaupun distance learning. Oke, nanti sesekali. Nah, ini menurut saya adalah the best choice memberikan materi melalui YouTube karena teman-teman bisa mengakses kapanpun, teman-teman bisa mengulang-ulang apa yang saya sampaikan, teman-teman juga bisa tidak harus saat itu juga, saat jadwalnya juga kuliah kayak seperti itu. Jadi semoga apa yang saya usahakan bisa diterima oleh teman-teman semua.
walaupun masih banyak kekurangan gitu ya. Nah, itu evaluasi perkuliahan yang, setiap saya lakukan gitu ya. Kecuali kalau practical life misalnya analisis data ya mungkin itu nanti kita akan selalu, apa namanya, Zoom meeting, meeting kayak gitu ya, seperti kakak-kakak kelas. Karena nggak mungkin kalau menjelaskan seperti ini, tidak ada feedback langsung menurut saya ya, responnya itu tidak langsung. Jadi misalnya teman-teman kesulitan, tidak bisa langsung bertanya, pasti akan kesulitan beruntun seperti itu ya, tidak ada penyelesaian di awal gitu. Nah, karena ini theoretical, ya saya berusaha sebaik mungkin untuk bisa memberikan apa yang saya mampu kepada teman-teman semua. Oke, setelah tadi kita menyimpulkan apa itu manajemen pembelajaran, nah ada sebuah pernyataan yang menurut saya itu bisa apa namanya merecall kembali ingatan kita gitu ya terkait dengan learning planning atau perencanaan pembelajaran. Bahwa perencanaan pembelajaran merupakan penjabaran, pengayaan, dan pengembangan dari kurikulum. Nah, ini yang tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kurikulum dan pembelajaran itu adalah satu kesatuan. Kurikulum dijabarkan, kurikulum diimplementasikan melalui pembelajaran. Yang penjabarannya adalah pelaksanaan pembelajaran, di mana pembelajaran itu adalah salah satu langkah yang tepat untuk dijadikan sebagai bahan-bahan dasar dalam proses pendidikan gitu ya untuk siswa, sehingga bagaimana kurikulum itu bagus atau tidak, baik atau tidak, dapat diimplementasikan atau tidak, itu ya dari evaluasi atau asesmen dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru. Nah, dalam membuat perencanaan pembelajaran, tentu saja guru selain mengacu pada tuntutan kurikulum, juga harus mempertimbangkan situasi dan kondisi serta potensi yang ada di sekolah masing-masing. Ini menurut saya ya. Jadi pengembangan kurikulum itu memang disesuaikan dengan potensi wilayah masing-masing. Di Yogyakarta, potensi dengan yang ada di wilayah timur Indonesia gitu pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Artinya itu mungkin akan bisa disesuaikan. Hanya saja kurikulum yang ada di kita itu kan masih paketan ya. Jadi kita itu kadang hanya ada space sedikit waktu gitu ya untuk memasukkan muatan-muatan lokal, bahasa, tari, dan lain sebagainya. Tetapi untuk menggali potensi yang lain itu masih tidak cukup dalam pembelajaran. Paling maksimal ya nanti di ekstrakurikuler seperti itu ya. Jadi memang karena kurikulum di Indonesia ini desainnya sudah paketan C1, C2 dan lain sebagainya itu ya. Itu menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi kita bersama gitu ya, termasuk pemerintah yang menjadi sebuah pengambilan keputusan dan kebijakan, artinya adalah elaboration, terus pengayaan, terus development, pengembangan itu lebih tepatnya kalau menurut saya memang dipertimbangkan oleh guru dan atau sekolah tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi serta potensi yang ada di sekolah wilayah masing-masing. Menurut saya loh ya. Oke, tentunya akan berimplikasi pada model atau isi perencanaan. Maksudnya setelah mengembangkan, pengayaan, menjabarkan, mengelaborasikan gitu ya. Hal tersebut tentu saja akan berimplikasi pada model atau isi perencanaan pembelajaran yang dikembangkan oleh setiap guru, disesuaikan dengan kondisi nyata yang dihadapi setiap sekolah. Pada kesempatan kali ini ya, pada era ini, pada saat ini, kita kan masuk kepada transformasi digital gitu ya. Artinya, transformasi digital itu artinya kita paperless gitu ya. Jadi, sudah tidak zamannya lagi untuk banyak mencetak dokumen-dokumen karena memang sudah bertransisi pada digital gitu ya.
Begitu juga dengan kondisi saat ini, tentunya kurikulum juga direlevansikan atau disesuaikan dengan perubahan era ini gitu ya. Jadi bagaimana guru juga bisa mengemas pembelajaran dengan media-media tertentu. Tentunya juga mempertimbangkan bagaimana kondisi siswa dan keluarga siswa gitu ya. Apakah masih bisa tulis-menulis dengan buku seperti itu? Atau memang itu lagi, kembali lagi, pengembangan sarana prasarana pembelajaran dengan menyediakan sarana yang menunjang untuk siswa bisa mengikuti media dan atau metode yang disiapkan oleh guru sesuai dengan transformasi digital. Nah, itu memang satu kesatuan. Hanya saja kadang pemerintah ya mungkin di kota-kota besar sudah menerapkan itu, misalnya di Jakarta gitu ya. Belum di wilayah-wilayah yang itu masih jauh tertinggal dan perlu pengembangan secara signifikan, baik itu SDM-nya, baik itu sarana prasarananya, baik itu fasilitasnya gitu ya, sarana prasarana ya fasilitas itu satu kesatuan juga gitu. Belum lagi akses jalannya kan kalau di wilayah-wilayah 3T gitu kan, itu kan masih sangat perlu dikembangkan semuanya gitu ya. Nah, ini adalah sebuah perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan sebagai program pembelajaran itu memiliki beberapa pengertian yang memiliki makna yang sama, yaitu suatu proses mengelola, mengatur, merumuskan unsur-unsur pembelajaran, misalnya merumuskan tujuan, terus materi atau isi, metode pembelajaran, terus merumuskan evaluasi pembelajaran, dan lain sebagainya. Ada buku yang pernah saya baca, saya lupa judulnya, terkait dengan learning management, tempatnya Newman gitu ya. Dia mengatakan bahwa perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan oleh guru. Perencanaan mengandung rangkaian-rangkaian putusan yang luas, terus penjelasan-penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode-metode dan prosedur tertentu, dan penentuan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari. Jadwal sehari-hari yang ada di sekolah ya tentunya ya guru, ya siswa, seperti itu. Jadi kalau selama ini alhamdulillah jadwal itu sudah teratur ya. Jam sekian sampai jam sekian mata pelajaran A, jam sekian sampai jam sekian mata pelajaran B, jam sekian istirahat gitu ya. Ada juga kalau di sekolah tertentu jam istirahat itu digunakan untuk misalnya sholat duha seperti itu ya, istirahat pertama. Untuk pengembangan karakter atau kepribadian atau spirit nilai gitu ya, nilai-nilai keislaman. Terus atau mungkin ada juga di sekolah tertentu di pagi hari diawali dengan membaca Al-Quran gitu ya. Jadi ciri-ciri khas dari sekolah tertentu itu merupakan ejawantah dari misi dan visi tujuan dari sekolah tersebut gitu ya. Kalau sekolah tersebut memang menghendaki siswa-siswanya menjadi berakhlak mulia misalnya gitu ya, memiliki visi yang berakhlak mulia, terus menjiwai keislaman seperti itu ya. Ya mungkin akan ada beberapa program yang uh, apa namanya harus dilaksanakan oleh siswa ya, pagi hari misalnya sebelum belajar membaca Quran atau hafalan dulu, nanti pas istirahat pertama itu sholat duha misalnya seperti itu ya, nanti pas akhir pembelajaran misalnya murojaah ke guru atau ustadz-ustadznya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ciri khas dari sekolah-sekolah tertentu, atau mungkin yang lain yang tentunya sesuai dengan karakteristik dan atau potensi di wilayahnya masing-masing gitu ya. Kalau di wilayah Indonesia Timur ya mungkin yang akan ditonjolkan misalnya tariannya dan atau mungkin terkait dengan potensi-potensi yang ada di sana gitu ya. Mungkin akan seperti yang tadi itu
yang memiliki visi berakhlak mulia, dijiwai nilai-nilai keislaman yang implementasinya adalah ngaji, sholat duha, terus yang di akhir adalah murojaah. Nah, di wilayah Indonesia Timur ya tentunya seperti potensi yang ada di sana yang diselipkan di jam-jam tertentu. Karena memang kalau dibuatkan jam sendiri sepertinya sudah habis ya, maksudnya sudah sangat kasihan sekali siswanya, terlalu banyak materi-materi pembelajaran, dan itu mungkin akan menimbulkan kebosanan gitu ya. Dan justru hal tersebut tidak efektif kalau menurut saya. Terlalu banyak dijejali materi-materi dalam satu hari full, dan tidak mempertimbangkan kondisi siswa gitu ya. Kondisi fisik, kondisi rohani gitu, fisik jasmani rohani, kondisi muatan otaknya gitu ya, otak siswa gitu ya. Itu yang perlu dipertimbangkan oleh guru kita gitu ya, saya dan teman-teman semua sebagai pendidik dan calon-calon pendidik di masa datang. Oke. Nah, ini tadi yang formulate goals, material, or content, learning methods, formulate learning evaluation. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan saat kita merencanakan sebuah pembelajaran yang diturunkan dari atau dijabarkan dari kurikulum, dikembangkan dari kurikulum, pengayaan dari kurikulum, dan lain sebagainya. Guru ini juga memiliki indikator tertentu ya tentunya. Kalau saya memang ada beberapa indikator kalau kuliah gitu ya. Jadi hal-hal yang tidak terlihat, tapi kadang saya juga bisa merasakan dari membaca gitu. Atau kalau kita ketemu, misalnya kita kuliah tatap muka, pasti kan sangat terlihat sekali ya. Ya yang terlihat itu ya paling ya ketika ada dosen menjelaskan, teman-teman asik mainan handphone. Nah, itu kan sudah terlihat seperti indikator yang ada, yang saya buat sendiri loh ya, yang saya kembangkan dari kurikulum program studi gitu ya. Ya, karakter, misalnya sopan santun, terus kebiasaan yang tidak baik karena tidak menghargai orang lain, tidak mendengarkan apa yang disampaikan orang lain, padahal itu jamnya saya gitu ya, haknya saya untuk menyampaikan, dan menjadi haknya teman-teman untuk bisa mendengarkan sesuai dengan jadwal kuliahnya itu ya. Hak teman-teman kan salah satunya adalah mendengarkan apa yang disampaikan oleh dosennya gitu ya, karena memang sudah berkewajiban membayar. Nah, kita harus saling tolong-menolong, kita harus saling bekerja sama. Apalagi karakteristik teman-teman yang sudah berbeda jauh sekali dengan siswa. Terlebih siswa sekolah dasar gitu ya, yang harus pembenahan, pembiasaan karakter, memberikan teladan gitu ya. Karena memang harus ditata, kalau siswa sekolah dasar itu masih ditata karakternya dari awal, dibiasakan yang baik-baik, diberikan teladan. Lah kalau teman-teman memang sudah karakteristiknya dewasa gitu ya, sudah memahami mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang perlu dilakukan pada saat ada dosen memberikan perkuliahan, dan mana yang tidak perlu dilakukan ketika kita sedang memiliki kewajiban untuk mendengarkan orang lain ngomong seperti itu. Nah, itu indikator-indikator itu saya juga sudah mengembangkan sendiri, yang dijabarkan, yang diayakan dari kurikulum program studi. Nggak hanya itu saja ya, banyak sekali, termasuk dari sisi penilaian. Saya juga ada penilaian nilai tambahan apabila, dan atau nilainya akan dikurangi apabila, seperti itu. Jadi nanti ketika sudah fix, hanya yang sudah final saja yang saya akan berikan ke tim teaching atau ke dosen tim seperti itu untuk dijadikan satu. Nah, itu adalah development of the curriculum. Nah, nanti teman-teman juga seperti itu. Teman-teman juga memiliki indikator tertentu, tidak hanya sekedar indikator yang sudah dijabarkan di dalam sebuah RPP dan silabus. Tetapi juga teman-teman memiliki indikator tertentu. Apa toh sebenarnya penilaian yang perlu teman-teman susun untuk bisa merelevansikan ya indikator tersebut ke dalam sebuah tujuan kurikulum, tujuan pembelajaran, tujuan kurikulum, dan tujuan yang ada di sekolah, visi misi sekolah. Nah, itu.
yang menjadi learning planning kita sebagai pendidik gitu ya. Oke, the next adalah komponen. Kita akan belajar terkait dengan komponen. Komponen ini banyak sekali ya teman-teman ya. Komponen ini, yang pertama adalah keterampilan. Keterampilan dalam menciptakan suasana pembelajaran yang optimal. Nah, ini sudah pengembangan lingkungan ya. Kalau tadi perencanaan itu adalah sebuah pengembangan perencanaannya. Ketika penyusunan silabus RPP di sini, maaf saya tidak akan menjelaskan silabus itu apa, RPP itu apa, yang jelas RPP itu adalah rencana yang dijabarkan, penjabarannya adalah di silabus ya, per mata pelajaran, dan itu menurut saya teman-teman sudah memahami hal tersebut gitu ya. Nah, kita ada di pengembangan sebuah lingkungan sekolah. Yang pertama adalah guru mampu untuk memiliki keterampilan dalam menciptakan suasana pembelajaran yang optimal gitu ya. Jadi, guru yang menaruh perhatian pada perkembangan siswa akan berupaya menyumbangkan segala kemampuannya untuk kepentingan siswa. Dan saya yakin itu akan fokus pada siswa. Guru dapat berupaya membantu siswa yang mempunyai kemampuan belajar yang rendah. Karena memang ya, kalau sudah memahami dasar dari belajar dan mengajar itu ya, memang tidak hanya sekadar menerima siswa-siswa yang berpotensi. Bahkan kalau menerima siswa-siswa yang berpotensi saja gitu ya, itu juga guru mampu berupaya untuk meningkatkan potensi yang ada ke jenjang potensi yang lebih bisa dimaksimalkan sehingga mencapai prestasi gitu ya. Belajar kan tidak tahu menjadi tahu, tidak paham menjadi paham, dan lain sebagainya. Itu adalah prosesnya, sehingga guru itu tidak hanya sekedar membuat sebuah perencanaan pembelajaran, tetapi juga mengorganisasi bagaimana komponen-komponen atau lingkungan atau situasi dan kondisi dari siswa itu sendiri. Kita pasti banyak dan sering menemukan siswa-siswa yang seperti itu ya. Iya nggak teman-teman yang sudah mengajar? Belum lagi jika siswa datang ke sekolah dengan membawa permasalahan yang ada di lingkungan keluarga. Itu dampak eksternal ya, eksternal keluarga, karena lingkungan keluarga. Atau dampak internalnya si siswa itu sendiri misalnya ya. Siswa datang ke sekolah dengan bermalas-malasan seperti itu, karena memang faktor internalnya sudah tidak baik kayak gitu ya, sudah malas dibangunin orang tuanya sudah malas karena mungkin kecapean bermain atau mungkin kecapean main gadget gitu ya, atau hal yang lain yang mungkin kita tidak tahu yang itu terjadi di faktor internalnya sendiri gitu ya oleh siswa itu sendiri. Teman-teman juga seperti itu. Saya juga kalau di memberikan materi kuliah melalui YouTube, saya juga tidak tahu secara direct, secara langsung tidak bisa menilai teman-teman itu seperti apa, karena saya hanya bisa menilai by tulisan dan by sudut pandang saja gitu ya. Indikatornya di sudut pandang teman-teman ketika teman-teman memberikan feedback kuliah ke saya itu. Kalau mengembalikan suasana atau atmosfer gitu ya dari sebuah pembelajaran. Nah, saya gagal di sini sebagai guru gitu, sebagai lecturer gitu ya, gagal karena proses distance learning, perkuliahan jarak jauh gitu ya, itu memang banyak indikator yang hilang ketika tidak seperti ketika proses konvensional di kelas gitu ya. Hubungan interpersonal kita juga sangat jauh. Saya belum pernah ketemu teman-teman, ya nggak? Belum pernah ketemu teman-teman secara langsung gitu. Maksudnya kalau secara langsung kan ya menyapa gitu ya. Bagaimana kabar, dari mana, dan lain sebagainya, itu kan saya belum pernah ketemu langsung ya. Terus interpersonalnya kita juga belum bisa match gitu ya. Match itu antara dosen dan mahasiswa gitu ya. Jadi saya gagal di sini karena keterampilan untuk membangkitkan suasana perkuliahan ini belum mampu gitu ya, kecuali dengan saya ya memotivasi teman-teman melalui apa yang saya sampaikan.
kalau guru di sekolah itu bakal akan apalagi sekolah dasar, lagi-lagi jenjang yang sekolah dasar ini kan memang memiliki karakteristik yang paling mendasar sekali ya, yang masih involvement, apa namanya, keterlibatan penuh gitu ya, masih harus diawasi, harus ditunjukkan, harus diarahkan gitu ya, berbeda dengan karakteristik teman-teman semua sebagai mahasiswa. Nah, guru akan menggunakan berbagai metode mengajar agar siswa dapat mengerti materi pelajaran yang diajarkan gitu ya. Itu juga salah satu cara atau keterampilan dalam menciptakan suasana pembelajaran yang optimal. Terus, ketika kita menjadi guru, akan mempunyai kreativitas yang tinggi, mau mengorbankan waktunya agar siswa bisa berprestasi. Juga, guru akan merasa puas apabila siswa berhasil dengan baik. Nah, kalau jenjang sekolah menengah gitu ya, dasar dan menengah itu pasti akhirnya adalah prestasi karena memang apa yang ditonjolkan itu adalah sebuah hal yang nampak gitu ya, walaupun memang yang tidak nampak termasuk karakter, tingkah laku, kepribadian dan lain sebagainya itu juga penting gitu ya. Tapi kalau mahasiswa S2 apa mahasiswa S2 itu apa prestasi yang perlu ditonjolkan? Kecuali kalau bukan apa ya, rekognisi dari sertifikat gitu ya, yang bisa diakui di lembaga mengajarnya teman-teman semua, seperti itu ya. Jadi, dorongan apa nih, motivasi apa nih yang bisa saya berikan ke teman-teman mahasiswa? Kalau ya paling-paling ini, rajin-rajin membaca, terus rajin menulis, dan akhirnya rajin untuk bisa publikasi karya tulis ilmiah gitu ya, dengan cara memperbanyak publikasi karya tulis ilmiah dan atau memperbanyak menulis-menulis hal yang lain yang bisa dibukukan, dijadikan book chapter dan lain sebagainya, itu mungkin menjadi salah satu prestasi masa depan teman-teman ya, tidak hanya sekarang tetapi juga masa depan. Salah satunya adalah ketika kita meninggal, kita sudah memberikan warisan kepada halayak gitu ya, untuk bisa membaca buku kita, membaca tulisan kita, sehingga menjadi jariah kita gitu ya, ketika diamalkan oleh orang lain. Nah, itu mungkin yang bisa saya apa namanya, membangkitkan suasana pembelajaran perkuliahan supaya teman-teman juga mampu mengoptimalkan diri bahwa kuliah itu tidak hanya sekedar mencari ijazahnya saja sebagai syarat untuk bekerja, misalnya yang fresh graduate, atau sebagai syarat untuk kenaikan level di jenjang karir teman-teman yang sudah bekerja misalnya, dan atau yang lainnya, saya kan tidak tahu motifnya apa. Yang jelas bahwa kuliah itu memang salah satu hal yang penting adalah untuk mengupgrade kapasitas diri melalui peningkatan keilmuan. Kalau saya selalu mengatakan ke mahasiswa yang lain adalah bahwa kuliah itu adalah sebuah investasi diri sendiri gitu ya. Investasi di mana teman-teman itu mampu untuk bisa apa ya? Uh, apa namanya? Mengorbankan waktu, mengorbankan uang untuk mendapatkan ilmu dan atau uang kembali di masa mendatang yang lebih gede gitu ya. Tapi investasi di sini bukan sekedar bukan sekedar uh, apa namanya? Bukan sekedar hal yang berkaitan dengan keuangan saja. Oke deh, saya ada buku ya terkait dengan manajemen strategi human capital atau investasi di dalam sebuah pendidikan. Nanti akan saya berikan jika ada nilai yang bagus gitu ya menurut saya di akhir UAS. Nanti akan saya hubungi. Ingatkan saya ya. Nanti, nah itu saya menulis terkait dengan human capital investment. Investasi sumber daya manusia. Pentingnya investasi sumber daya manusia. Itu ada di buku tersebut. Oke, kita kembali lagi ya ke skills in creating an optimal learning atmosphere. Nah, ini banyak sekali nih teman-teman nih. Misalnya sikap tanggap gitu ya. Guru memiliki sikap yang tanggap gitu ya. Ya seperti ketika siswa ada kesulitan dan kita mengetahui, nah guru langsung menghampiri, membantu. Kenapa?
gitu ya. Melemparkan pandangan mata dengan seksama, dengan gestur yang baik gitu ya. Terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak kepo gitu ya, tetapi juga pertanyaan yang menunjukkan empati gitu, simpati, perhatian. Nah, ini memberikan perhatian, memusatkan perhatian, terus memberikan instruksi yang jelas, memberikan motivasi. Nah, itu adalah keterampilan-keterampilan yang perlu ditingkatkan pada saat pembelajaran supaya lebih optimal. Dan keterampilan yang kedua adalah mengembalikan. Kalau tadi meningkatkan, nah sekarang adalah restoring, mengembalikan gitu ya. Jadi gimana ya, keterampilan dalam mengembalikan kondisi belajar itu ya seperti saat siswa yang bermalas-malasan itu. Jadi kalau yang tadi itu positif ya, karena guru memberikan gitu ya, memberikan motivasi, memberikan instruksi yang jelas dan sebagainya, memberikan perhatian. Nah, kalau ini ketika kita melihat siswa yang sangat malas, siswa yang mungkin tidak mau belajar di sekolah karena temannya nakal gitu kan ya, ngambek gitu ya, itu untuk anak SD lagi. SMP dan SMA ya karakteristik sesuai dengan kondisi usia SMP dan SMA. Nah, mengembalikan lagi itu bagaimana caranya gitu ya, keterampilan apa yang perlu dimiliki oleh guru gitu ya. Yang pertama ketika punya masalah, siswa itu punya masalah, bagaimana caranya kita untuk bisa merangkul siswa supaya bisa membantu menyelesaikan masalahnya gitu ya. Tidak hanya sekedar kita limpahkan ke BK gitu ya. Kita juga jadi guru punya rasa itu gitu ya, rasa sangat memiliki siswa tersebut. Terus bagaimana caranya memberikan teladan supaya siswa tersebut kembali ke jalan yang benar gitu ya. Terus meningkatkan kerjasama. Nah ya ini yang penting adalah keterlibatan. Jadi kita tuh tidak cuek-cuek saja gitu ya. Termasuk saya mungkin ini cuek sekali karena kita hanya ketemu di WA saya, teman-teman nanti kuliahnya ada di link ini ya, kayak gitu kan. Terus ya Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Itu tanggapan teman-teman. Terus nanti kalau sudah disampaikan melalui video materi ini ya, dibagi video ini, terus ya sudah hanya sekedar tulisan saja. Ya Allah, saya sangat berharap sekali segera ketemu ya. Semester 2 nanti insya Allah ketemu saya ngampu analisis data, nanti tim sama Prof. Puji, saya yang kualitatif. Nah, nanti mungkin akan banyak berinteraksi dengan saya melalui Zoom Meet gitu ya, dan saya sangat senang sekali. Nah, involvement, keterlibatan itu banyak hal gitu ya. Kalau kakak-kakak kelas teman-teman gitu ya, involvement-nya adalah menulis bareng, kolaborasi, penyusunan artikel itu ya, publikasi artikel. Nah, kalau teman-teman sudah ada sudah ada gambaran pengen konsen kemana kayak gitu ya, saya pengen konsen ke ini, terus ada masalah, mungkin ada data sedikit atau belum ada datanya, ayo kita kolaborasi. Itu juga saya sangat senang sekali. Jadi bisa meningkatkan bonding saya dengan teman-teman gitu ya. Nanti mungkin juga di antara teman-teman ada 2 atau 3 yang jadi bimbingan saya gitu ya, jadi mahasiswa bimbingan tesis atau artikel saya ya. Nanti kita bisa ketemu gitu ya. Wah, saya tidak sabar sekali. Oke. Next adalah strategi ya. Nah, ini strategi dalam pelaksanaan pengelolaan pembelajaran. Strategi pengelolaan pembelajaran itu berurusan dengan bagaimana menata interaksi antara kita sebagai guru dengan peserta didik atau siswa, dengan strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian pembelajaran. Lebih khusus, strategi pengelolaan berkaitan dengan penetapan kapan suatu strategi atau komponen suatu strategi itu tepat digunakan dalam situasi pembelajaran atau perkuliahan. Oke, kita cek satu-satu. Yang pertama adalah penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran. Nah, ini mah sudah secara otomatis dijadwalkan sama admin kalau di kuliah ya. Kalau di kita ya sudah dijadwalkan sama admin. Di sekolah juga sudah dijadwalkan gitu ya. Dalam proses sedemikian rupa karena memang banyak sekali kalau di sekolah ya, mata pelajarannya kan banyak sekali ya.
dan jadwalnya full. Kalau kita kan weekend saja kuliahnya. Kalau di sekolah kan paketannya full, masih full. Jadi penjadwalan penggunaan suatu strategi atau komponen suatu strategi itu baik untuk strategi pengorganisasian pembelajaran maupun strategi penyampaian pembelajaran merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan pembelajaran. Biasanya, penjadwalan strategi pengorganisasian pembelajaran itu mencakup pertanyaan kapan, berapa lama seorang siswa menggunakan setiap komponen strategi pengorganisasian. Sedangkan penjadwalan strategi penyampaian biasanya melibatkan keputusan seperti kapan dan untuk berapa lama seorang siswa menggunakan suatu jenis media. Dan itu memang sudah diatur kalau di SD ya, kecuali kalau media, SD maaf, di jenjang pendidikan dasar dan menengah atau di sekolah. Kecuali kalau media yang digunakan, metode yang digunakan itu sudah kembali ke gurunya masing-masing. Ya enggak? Kalau jadwal-jadwal kuliah, jadwal-jadwal pembelajaran itu sudah diatur secara kolektif di sekolah gitu ya, tidak bisa minta kecuali memang kalau sudah ini sudah teratur dan bisa koordinasi dengan guru lain mungkin bisa change jadwal. Cuma secara overall, secara keseluruhan kalau penjadwalan di sekolah sudah sudah tertata dengan rapi kalau menurut saya. Oke, next adalah pembuatan catatan kemajuan belajar siswa. Nah, kalau ini memang tugas individu guru gitu ya. Kalau di TK, di KB, TK mungkin ada gitu ya, proses kemajuan. SD, SMP, SMA bagaimana ya kalau guru SD, SMP, SMA? Secara sistem ada nggak ya? Saya lupa ya soalnya. Nah, itu. Jadi pentingnya guru untuk membuat sebuah catatan kemajuan belajar siswa. Kenapa penting gitu ya? Ya, pembuatan catatan tentang kemajuan belajar peserta didik atau siswa itu penting sekali, baik keperluan pengambilan keputusan yang terkait dengan strategi apapun yang diambil haruslah didasarkan pada informasi yang lengkap mengenai kemajuan belajar siswa. Keputusan memilih, keputusan untuk menggunakan suatu komponen strategi pengorganisasian itu juga sebaiknya didasarkan pada kemajuan belajar peserta didik atau siswa. Apakah suatu analogi memang benar diperlukan untuk pemahaman siswa tentang suatu konsep, prosedur, atau prinsip? Nah, itu juga perlu didasarkan pada making records of student learning progress. Bila menggunakan pengorganisasian dengan hierarki belajar, keputusan yang tepat mengenai unsur-unsur mana saja yang ada dalam hierarki yang perlu diajarkan dan perlu diambil. Nah, itu tugas kita sebagai seorang pendidik gitu ya. Memang sangat jelimet kalau di jenjang dasar dan menengah gitu ya. Nggak tahu ini nanti ini materi saya ini belum dikaitkan pada Merdeka Belajar. Sebenarnya ada beberapa hal tadi yang sudah saya sampaikan untuk guru, untuk kita waktu planning ya, membuat perencanaan. Learning planning itu pada Merdeka Belajar ya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi atau sekolah masing-masing yang ada di daerah masing-masing teman-teman itu ya. Jadi sudah tidak paketan kalau menurut saya. Ya, itu karena memang kita masih paketan, ujian nasional juga masih ditentukan gitu ya. Walaupun sebenarnya ujian nasional pada pandemi ini ditiadakan gitu ya, tapi masih tetap diujikan gitu ya. Dan standar dari penilaian itu tidak hanya standar dari prestasi siswa itu tidak hanya sekedar penilaian, tetapi kalau menurut saya standar prestasi dari siswa itu bagaimana siswa itu mampu mengenali daerahnya sendiri, mengoptimalkan potensi yang ada di daerahnya sendiri sehingga daerah tersebut mampu menjadi sebuah keunggulan gitu ya, keunggulan untuk sekolah-sekolah yang ada di sana kalau menurut saya. Tetapi ya kembali lagi karena kita memiliki persepsi dan sudut pandang yang berbeda-beda. Oke, the next adalah motivational management atau pengelolaan motivasi. Nah,
Ini juga kita penting ya sebagai seorang pendidik gitu ya, bahwa variabel ini tuh penting sekali. Nanti kalau teman-teman konsen ke psikologi gitu ya, bisa nih penelitian terkait dengan motivational management. Apalagi terkait dengan pandemi. Selama pandemi ini kan motivasi kita semua turun gitu ya. Apalagi siswa-siswa yang distance learning, pembelajaran jarak jauh gitu ya. Motivasinya sangat menurun. Saya melihat fenomena yang ada di sekitar rumah saya gitu ya, terkait dengan siswa-siswa TK, siswa-siswa kelompok bermain, adik-adiknya TK gitu ya, itu Masya Allah luar biasa sekali ini keterlibatan orang tua secara full, secara penuh gitu ya. Nah, itu yang kadang membuat orang tua mungkin bosan, terus low motivational manajemennya, jadi manajemen motivasinya rendah gitu ya. Itu yang mungkin nanti bisa menjadi variabel tertentu yang bisa dijadikan teman-teman dalam penelitian. Oke, variabel motivasi, pengelolaan motivasi, manajemen motivasional itu merupakan bagian yang amat penting dari pengelolaan interaksi antara kita dan peserta didik atau antara kita dan siswa pada saat proses pembelajaran. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa gitu ya. Memang motivational management sudah kelihatan ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kadang nih ya teman-teman ya, sebagian besar dari mata pelajaran atau dari bidang studi itu sebenarnya memiliki daya tarik untuk dipelajari. Nek menurut saya loh ya, ketertarikan itu ya mungkin didasarkan pada seberapa besar motivasi yang ada di dalam diri siswa tersebut. Namun, pada umumnya pembelajaran itu gagal menggunakannya sebagai alat motivasi. Jadi, justru pembelajaran itu membosankan gitu ya. Sebenarnya bukan pembelajarannya yang membosankan, cara penyampaiannya guru atau cara penyampaian dosen gitu mungkin yang bisa menggagalkan atau menjadikan proses pembelajaran itu mengakibatkan motivasi peserta didik atau siswa itu rendah gitu ya. Jadi memang salah satunya adalah alat motivasi itu bagaimana ketertarikan gitu ya dari proses pembelajaran itu untuk siswa. Oke. Dan ketika pembelajaran gagal menggunakan sebagai alat motivasi, akibatnya mata pelajaran atau bidang studi yang disampaikan oleh guru itu kehilangan daya tariknya dan hanya dipandang sebagai kumpulan fakta, konsep, prosedur, teori, apalagi prinsip dan lain sebagainya yang tidak memiliki arti atau tidak bermakna. Jadi ya angin lalu saja. Memang ya saya juga pernah mengalami itu saat masa-masa malas di sekolah dulu gitu ya. Saat masa-masa malas di sekolah, jadi mungkin itu menjadi sebuah kegagalan dari mata pelajaran yang harusnya memiliki daya tarik tertentu gitu ya, tetapi saya malas kayak gitu ya, gitu. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan saat menjadi siswa dan atau saat menjadi guru. Pernah juga mungkin ya guru atau dosen itu memiliki rasa low motivational management seperti itu, sehingga apa yang disampaikan itu monoton, tidak menarik, tidak ada kreativitas gitu ya, atau tidak ada very kreatif atau inovatif kayak gitu ya. Sehingga yang harusnya setiap apa yang disampaikan oleh guru melalui mata pelajaran itu menjadi ketertarikan, daya tarik dan motivasi yang tinggi untuk siswa, tetapi siswa menjadi tidak tertarik dan bosan terhadap mata pelajaran tersebut gitu ya. Ya karena memang banyak faktor lagi. Apakah saya gitu ya, saya sebagai guru, saya sebagai pendidik gitu ya, yang menyebabkan kegagalan siswa untuk tidak bersemangat belajar, ataukah metodenya gitu kan, ataukah suasananya yang sangat bising gitu dan lain sebagainya. Nah, pentingnya motivational management. Oke, the next adalah learning control.
kontrol belajar. Nah, ini salah satu yang perlu dijadikan atau didasarkan oleh siswa itu sendiri untuk memilih mata pelajaran. Kalau di kita memang masih paketan juga ya yang disediakan oleh program studi. Di sekolah juga masih paketan yang disediakan oleh sekolah atau guru gitu ya. Sebenarnya salah satu dari relevansi dari perkembangan era itu adalah bagaimana caranya supaya siswa itu dapat menentukan pilihan pada bagian isi yang dipelajari, kecepatan belajar, komponen strategi yang digunakan, dan strategi kognitif yang digunakan. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kita tidak hanya sekedar disodorkan ini paketannya, kamu belajar ini kayak gitu ya. Materinya ini, jadwalnya ini kayak gitu ya. Tetapi kita semua mampu untuk bisa memilih bagaimana apa yang akan kita bagaimana apa yang akan kita pelajari, kecepatan kita dalam mempelajari gitu ya. Hanya saja memang mungkin kembali lagi ke karakteristik diri kita masing-masing ya. Kalau nggak disodorkan pada jadwal yang jelas gitu ya, materi yang jelas, dosen yang jelas, guru yang jelas gitu ya, mungkin kita tidak akan bisa mengikuti dan menyesuaikan diri ke dalam sebuah pembelajaran. Oke, next adalah manajemen kurikulum. Nah, ini termasuk dalam pengelolaan belajar yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar bagi siswa. Ya, tentunya strategi itu ya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang perlu didukung sumber daya yang memadai. Itu kan kurikulum manajemen gitu ya, pengelolaan manajemen. And the last yaitu manajemen infrastruktur. Salah satu pengembangan fasilitas yang tadi saya sampaikan ya, kalau mau kita mengikuti era transformasi digital, nah ini adalah infrastruktur manajemen. Banyak sekali strateginya gitu ya. Oke teman-teman. Nah, ini saya anggap, ini sebenarnya tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa dasar dari sebuah manajemen itu kan tadi ya, manajemen sendiri itu ada 3 hal misalnya gitu ya. Manajemen sendiri itu ada 3 hal. Sekelompok orang punya kerjasama dan punya tujuan. Nah, dasar dari sebuah manajemen itu fungsinya banyak sekali. Dasarnya ada 3 hal, fungsinya banyak sekali. Banyak sekali. Ya, ada Te Liangji, dia bilangnya apa, gitu kan. Terus Henry Fayol, apa, gitu kan. Coba nanti teman-teman buka sendiri ya. Ada POAC, Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Belum lagi POACE, POADC, apa ya. Terus ada budgeting, staffing, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sebuah dari dasar manajemen pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Tapi tadi saya ada menyampaikan juga organize, development, terus assessment, evaluation gitu ya. Ini memang sengaja saya titik itu adalah sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam wilayah kita masing-masing gitu ya, dan atau disesuaikan dengan kebutuhan untuk sebuah proses implementasi dari belajar mengajar gitu ya. Ada perencanaan hingga sampai evaluasi dan lain sebagainya. Termasuk nanti kalau teman-teman juga mau menyusun sebuah karya tulis ilmiah tesis gitu ya, itu juga tidak hanya sekadar menggunakan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan lain sebagainya, tidak ada evaluasi. Menurut saya evaluasi ini penting karena menjadi sebuah dasar untuk merekomendasikan apakah program tersebut bagus diterapkan atau tidak, dilanjutkan atau tidak, dan lain sebagainya, untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari sebuah proses gitu ya. Nah, menurut saya evaluasi perlu dicantumkan juga. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan karena di awal sudah dijelaskan. Terlebih di awal sekali di 7 pertemuan pertama itu, dari konsep dasar manajemen pendidikan itu
sudah dijelaskan. Nah, artinya adalah ketika kita nanti ke depan akan melihat sebuah manajemen yang lain gitu ya. Manajemen sarana prasarana, manajemen pembiayaan ya tentunya itu pasti akan diawali dari sebuah plan dan atau kalau sebelumnya adalah persiapan datanya gitu ya. Plan dan diakhiri dari kebutuhan kita. Butuh evaluasi enggak? Ya butuh. Kalau butuh evaluasi ya itu adalah the last step gitu ya. Atau butuh yang lain atau tidak. Nah, ini adalah pengembangannya yang tengah-tengah itu sesuai dengan yang saya titik-titik ini sesuai dengan kebutuhan kita. Oke teman-teman, saya tidak akan berbicara panjang lebar dan selanjutnya nanti teman-teman akan feedback karena tadi sepanjang perjalanan saya tidak menanyakan sesuatu yang untuk direspon teman-teman ya. Ini adalah follow up dari materi kuliah kita Learning Management. Saya sudah menyiapkan tugas di di deskripsi YouTube dan sudah tugas tersebut sudah saya buat template. Silahkan teman-teman untuk menyelesaikan template yang ada di dalamnya sesuai dengan learning management. Anggap saja adalah teman-teman adalah seorang manajer sebuah pembelajaran. Ini ya ketentuannya ya. Dicari nanti di link YouTube di bagian deskripsi. Lakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan template yang sudah ada, yang sudah saya tampilkan di link deskripsi YouTube. Dan deadline-nya hari Ahad dan hari Ahad jam 11.59 siang gitu ya. Dalam PDF format dan di-submit di kolom YouTube dengan link seperti ini. Boleh pakai Bitly, boleh pakai yang lainnya. Dengan cara ditulisin nama dan NIM teman-teman semua. Nah, nanti follow up dari teman-teman ini akan menjadi bagian dari feedback, respon dari teman-teman memahami atau tidak apa yang saya sampaikan hari ini. Oke ya, jadikan tugas tersebut sebagai teman-teman menjadi guru gitu ya. Kalau yang sudah bekerja, sesuaikan dengan mata pelajaran yang diampu. Kalau yang belum bekerja, sesuaikan dengan potensi dari bidang keahlian yang akan diampu di masa mendatang saat menjadi pendidik. Sekian dari saya, banyak kesalahan saya minta maaf. Mari kita akhiri perkuliahan ini dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi yang beragama lain silakan untuk berdoa penutup dalam proses belajar sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.